Halo pendengar, apa kabar Anda? Saya Jose Marwoto kembali hadir menemani Anda dalam program Filosofi Now. Satu program kerjasama antara Radio Heartland dan Ikatan Keluarga Alumni Dirgantara atau IKAT. Ya, kita kemarin sudah 2 episode membahas tentang filosofi kematian dan banyak sekali respons dari pendengar dan juga masyarakat luas terkait topik-topik yang kita perbincangan ini karena memberi satu gagasan baru dan juga satu nilai yang menjadi pegangan ya, paradigma tersendiri di dalam kita menghayati ataupun juga menjalani kehidupan. Nah, kali ini kalau kemarin kita bicara soal filosofi kematian, nah kali ini kita mencoba untuk membincangkan soal natalitas. Jadi kalau kita kan sudah hampir mendekati peristiwa Natal ya, kelahiran Tuhan Yesus Kristus tanggal 25 Desember gitu kan. Dan itu selalu terkait dengan isu-isu atau perbincangan soal natalitas, kelahiran dan sebagainya. Karena itu kita akan mencoba mendedah isu ini. Yang kita angkat topiknya adalah warisan dan natalitas dalam pemikiran Hannah Arendt. Dan kali ini yang kita undang adalah Ibu Ruth Indiah Rahayu. Beliau langsung ini turun gunung ya, ketua dari Ikatan Keluarga Alumni Dirgantara. Saya langsung sapa beliau karena sudah hadir bersama saya. Apa kabar Mbak Ruth? Terima kasih, baik Mas Jose. Sehat-sehat ya Bu ya? Sehat, terima kasih. Wah, ini agak macet aja tadi di sini. Macet luar biasa gitu ya. Menjelang Natal. Tapi kalau filsuf itu ngomongin kemacetan, pas macet itu menyenangkan kan? Bisa itu berefleksi, harus membawa bisa tablet untuk membaca. Oh gitu. Kalau berefleksi juga. Oke, iya, sambil membaca ya. Nah kita kemarin kan bicara soal budaya kematian di sekitar kita nih Mbak Ruth ya. Nah kali ini kita akan ngobrol soal warisan dan natalitas dalam pemikiran Hannah Arendt. Mungkin Mbak Ruth bisa sampaikan ini kepada pendengar kita. Apa gagasan-gagasan penting dari catatan atau pemikiran Hannah Arendt terkait hal ini? Baik, terima kasih Mas Jose. Para pendengar, sebelumnya saya jelaskan dulu. Mungkin tidak semua mengenal ya siapa sih Hannah Arendt itu, apakah orang Madura atau orang Jawa atau orang Sumatera. Namanya ya? Hannah juga ada di Indonesia. Nah, makanya Hannah ya. Oke, Hannah Arendt adalah seorang Yahudi yang kuliah di Jerman. Jadi Yahudi campuran Austria Jerman gitu ya. Dia memang pinter sejak mahasiswa awal, bahkan 19 tahun itu dia sudah pergaulannya itu dengan para filsuf waktu itu. Salah satu dosennya namanya Heidegger. Itu kan waktu itu hebat sekali. Jadi Hannah Arendt ini memang seorang perempuan yang punya talenta berpikir luar biasa. Tapi kemudian pada saat Nazi tahun 1943, Nazi kan waktu itu juga abrak-abrik Jerman ya. Kemudian mencari Yahudi-Yahudi. Nah karena Hannah Arendt ini Yahudi, dia termasuk juga yang dikejar-kejar. Dia ke Paris dulu, ke Inggris, lalu baru ke Amerika. Dan memang dia selamat, tapi banyak keluarga besar dia menyaksikan bagaimana pembantaian. Jadi orang itu dikerahkan masuk mobil, kemudian yang tua, anak-anak itu dibunuh ya di dalam kamar-kamar gas karena dianggap tidak punya daya labor, tidak punya daya yang akan dipakai oleh Nazi untuk berbagai kepentingan ya, keperluan, membangun rel kereta api dan lain-lain, itu dibunuh gitu. Nah jadi yang menarik dari Hannah Arendt adalah dia tetap tumbuh sebagai seorang filsuf di Amerika, tetapi dia masih menggenggam apa yang disebut trauma, sejarah yang aib. Dan karena itu kalau kita membaca tulisan Hannah Arendt itu tidak seperti tulisan filsafat. Tulisan filsafat kan ketat, formal gitu. Dia tidak. Beberapa bahkan mengatakan ini seperti sastra. Naratif cara bercerita. Nah naratif ini juga khas para filsuf perempuan suka kalau menulis naratif ya, khas perempuan. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin melampaui warisan sejarah yang pahit. Dengan naratif itu. Iya, maka dia berfilsafat dengan naratif. Nah, konteks natalitas ini menurut saya juga ada kaitannya dengan sejarah pahit yang ingin dia lampaui. Maka dia tidak menolak istilah kematian, tapi kelahiran kembali. Natalitas kan artinya kelahiran kembali. Betul. Nah, menurut Hannah Arendt, duduk perkaranya gini.
Nah, kita semua para pendengar bisa membaca ya dari bukunya Hannah Arendt, judulnya Human Condition. Human condition. The Human Condition. Di situ dia menjelaskan pengertian tentang manusia. Apa yang mendasar dari manusia. Itu ada 3. Bahkan nanti dia akan bercerita kenapa manusia begitu jahat. Membantai karena dia sebagai Yahudi. Pengalaman dia Pengalaman gitu ya. dia. Itu yang nanti dia akan keluarkan istilah yang menarik namanya banalitas kejahatan. Tapi kita sedang tidak membahas itu. Tetapi kita sedang membahas natalitas. Nah, menurut Hannah Arendt, kondisi manusia yang fundamental ada 3. Yang pertama yang dia sebut labor. Labor ini bukan dalam arti harfiah tenaga kerja ya. Tetapi ini dia metaforakan karena dia itu rujukannya pada Aristoteles. Jadi dia buat metafora yang namanya labor ini seperti oikos. Oikos itu adalah rumah. Bahasa Yunani ya, oikos rumah. Dulu namanya oikos nomos gitu kan. Oikos nomos ya, aturan-aturan yang rumah, oikos. Nah, maka oikos di dalam diri orang, manusia itu adalah tubuh ini. Tubuh ini kan. Nah, yang pertama itu. Jadi labor ini berhubungan dengan metabolisme tubuh, berhubungan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan kedagingan ini. Itu labor istilah dia. Yang kedua itu work. Mungkin kalau bahasa Indonesia itu paling enak istilahnya adalah karya ya. Jadi work bukan sekedar kerja yang cari nafkah dari pagi sampai sore, bukan itu. Bukan itu. Bukan hanya sekedar itu. Bukan yang teknis gitu ya. Bukan, tetapi kerja di sini adalah juga ada aspek menciptakan ya, memproduksi, menciptakan, termasuk teknologi bagian dari work. Jadi kalau menurut Arendt istilahnya, kalau work ini berhubungan dengan eksistensi manusia. Bagaimana manusia eksis? Itu kan berkarya, berbuat sesuatu, mengolah alam, menciptakan alat dan sebagainya untuk hidup kan. Jadi work ini berhubungan dengan eksistensi manusia. Beda dengan labor itu berhubungan dengan tubuh manusia, tubuh hidup ya, kedagingannya. Kemudian yang ketiga, kondisi manusia yang ketiga dia sebut action. Action ini bukan sekedar kalau in action kamera, in action kita bergerak, bukan itu. Pengertian action di dalam pemikiran Hannah Arendt adalah berhubungan dengan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang pasti dia akan berelasi dengan manusia lain. Karena itu ada makna yang dia sebut kepublikan. Di sini dia mengambil juga dari pengertian pemikiran Aristoteles mengenai polis. Bahwa manusia adalah zon politikon. Makhluk berpolitik. Politik itu bukan seperti yang kita pahami sekarang, politik itu hanya pemilu, bukan ya. Politik itu adalah bagaimana kita berelasi dengan manusia lain, membangun sesuatu kehidupan bersama. Jadi ada istilah common kebaikan bersama, common good. Common good ya. Intinya di situ, kepublikan. Nah, jadi action itu adalah bagaimana manusia berelasi dengan manusia lain untuk membangun common good di sini. Nah, 3 hal inilah kondisi yang fundamen mengenai manusia menurut Arendt. Human condition tadi itu yang fundamen gitu ya. Intinya. Labor, work sama action. Betul. Intinya di situ. Lalu kalau kemudian menurut Hannah Arendt manusia modern atau modernitas ini sayangnya membuat dualisme antara yang oikos yang berhubungan dengan labor tadi dengan kehidupan politik publik. Itu kan memang dipisah ya. Ranah rumah dan ranah publik itu kan dipisah. Dalam situasi modernitas ini kan dipisah. Ya. Sehingga kemudian itu akan semakin memenjara manusia yang tidak punya atau tidak punya kesempatan beraktivitas di ranah publik. Jadi manusia modern yang gak bisa beraktivitas di ranah publik akan terpenjara. Tapi singkat kata karena kaitannya kita dengan kematian, maka pertanyaannya adalah apakah Hannah Arendt percaya dengan kematian? Atau kematian itu apa jika dikaitkan dengan 3 kondisi manusia ini tadi? Maka yang disebut kematian oleh Hannah Arendt adalah kematian labornya. Metabolisme tubuh sebagai manusia. Kedagingannya tadi gitu ya? Kedagingannya itu yang mati. Selesai, tidak ada cerita. Di sini dia kemudian berbeda dengan dosennya yang namanya Heidegger. Heidegger itu kan menurut dia kehidupan manusia itu kan menuju mati, mortalitas. Setelah itu di end kan. Menurut Hannah Arendt enggak, salah.
memang rentang hidup manusia itu antara lahir sampai mati. Justru antara lahir dan mati itulah kita bisa berbicara, bernarasi tentang work dan action. Oke. Jadi karena itu tidak ada yang mati hanya labor, tubuh. Tetapi karya manusia dan juga relasi-relasi sosial kepublikan itu tetap hidup. Bahkan ketika manusia mati, itu mengalami natalitas, dilahirkan kembali. Nah, saya kira mungkin sampai di sini dulu sebelum saya jelaskan lagi tentang apa itu natality atau bagaimana? Ya, lanjut aja. Oh, oke. Mbak Ruth, ya, menarik nih. Oke. Nah, kalau gitu apa yang disebut natalitas? Jadi menurut Arendt sekali lagi, dia seperti merujuk pada Aristoteles. Manusia akan mengalami kebebasan justru di ranah publik, pada kepublikan, karena dia di situ teraktualkan. Aktualisasi dirinya di wilayah publik justru. Ya. Seluruh talenta, seluruh potensi, seluruh apa yang ada di dalam dirinya, daya-daya itu akan teraktualisasi di ranah publik ketika berpolitik ya. Politik dalam arti luas, bukan pemilu ya. Iya. Ya, oke. Kontribusi orang lah kepada wilayah publik ya. Karena manusia kan makhluk sosial, political. Jadi justru membangun hidup bersama, membangun common good itulah sebenarnya nilai tertinggi dari kemanusiaan ya menurut Hannah Arendt yang merujuk pada Aristoteles. Nah, sementara di ranah oikos, privat rumah tangga itu manusia kan terpenjara karena apa? Urusannya kan tiap hari hanya bagaimana saya makan, bagaimana saya cari nafkah atau apa untuk bisa survive, untuk bisa makan, untuk bisa kenyang, untuk bisa mandi dan sebagainya. Yang itu semua memenjara dia karena nggak ada aktualisasi selain hanya memenuhi kebutuhan tubuh. Maka kebebasan itu terletak pada ranah publik. Nah, tadi kembali ke natalitas. Natalitas adalah ekspresi dari kebebasan manusia itu. Jadi ketika orang mati, kita lihat aja ya, kalau ada orang mati, orang melayat, apa yang dipercakapkan oleh orang melayat tentang si mati? Sesuatu yang baik. Persis. Iya kan, sesuatu yang, nggak ada yang sesuatu yang buruk ya. Sesuatu yang baik, yang dulu mungkin nggak kelihatan. Tiba-tiba bercahaya, kelihatan gitu ya. Kelihatan. Ini kan dulu begini baik, ini dulu berjasa ini yang baik kan. Bahkan seburuk-buruknya orang yang diperbincangkan lah yang baik ya. Yang baik ketika kan. mereka meninggal gitu ya. Jadi artinya inilah natalitinya. Jadi seperti orang yang mati itu dilahirkan kembali, yang buruk, yang gak kelihatan kebaikannya, bahkan mungkin karyanya di bidang teknologi atau aspek lain ya, di bidang-bidang sosial, di bidang politik dan lain-lain. Kemudian dibahas kan, jasa, kebaikan dalam arti jasa, ini kan dulu yang membuat itu. Ini kan yang nyekolahkan anak saya dulu, ini kan semua jasa, kebaikan jasa. Dibahas kan? Nah, itu satu. Nah, kemudian pembahasan percakapan itu di mana? Di ruang yang disebut Hannah Arendt action, relasi antar manusia. Kalau dia relasinya buruk, pasti nggak akan dipercakapkan. Sementara kalau Heidegger menganggap kematian itu sangat individual, diri dia dengan entah yang mencabut nyawa. Menurut Arendt, enggak, kematian itu bersifat sosial. Karena ada makna publik. Itu barangkali yang membedakan ya? Ya. Pengertian mortalitas. Jadi kalau kita mengikuti pemikiran dosennya Hannah Arendt mengenai kematian jadi ngeri karena seakan-akan itu dihadapi seorang diri dan selesai sudah segalanya. Walaupun itu mungkin dia punya karya besar, relasi sosialnya bagus, dalam membangun komunitas dan sebagainya, seakan-akan hilang semua kan. Menurut Arendt tidak, justru akan lahir kembali. Karena kemudian dia membedakan apa yang disebut story dan history. Apa itu bedanya? Story adalah seseorang yang dari lahir sampai mati itu menjadi sebuah cerita. Di dalam story itu pasti banyak yang tidak terungkap. Apalagi kalau itu rahasia pribadi atau nggak terungkap, nggak semua orang tahu story dia. Nah, setelah mati, story ini nggak ikut mati, dipercakapkan di dalam konteks action tadi ya, dengan relasi sosial. Tadi yang dipercakapkan adalah jasa yang baik. Maka ketika diceritakan story tentang yang mati ini menjadi history. Karena cerita itu kemudian dikemas hal-hal yang dulu orang lain gak tahu.
nggak terlihat, invisible, itu diungkapkan. Nah kalau yang ngungkap satu orang, dua orang, banyak orang mengakui, memberikan kesaksian, kan kemudian menjadi cerita. Saya yang mendengarkan mungkin, oh dulu dia membangun itu, oh dulu ini. Karena yang bercerita tidak satu orang. Banyak orang. Testimoninya banyak orang. Ketika dirangkai menjadi history. Betul. Terungkaplah yang story yang invisible pun menjadi history. Cerita baru tentang misalnya Mas Jose. Atau tentang banyak ya tokoh-tokoh kita aja. Dulu mungkin kayak Kartini, saya kasih contoh. Siapa tahu Kartini pasti cuma ya anaknya bupati terus kawin. Tapi dia meninggalkan sebuah cerita, tulisan. Nah, tulisan ini sendiri kan kemudian gak mati walaupun Kartini mati. Dikembangkan, diinterpretasikan, digali sejarah Kartini menjadi histori tentang Kartini yang loh. Luar biasa, mungkin gak disangka oleh Kartini dan keluarganya. Dia sendiri gak menyangka barangkali akan menjadi cerita terus ya, histori sampai sekarang. Gitu. Nah jadi yang disebut Hannah Arendt tentang natality itu adalah histori dari action dan karya, work manusia itu. Jadi manusia itu memang mati hanya tubuhnya, tetapi karya dan relasi sosialnya gak mati, tetap hidup dan menjadi histori. Itulah kan yang membedakan kemudian konsep dia tentang kematian dengan yang lain, terutama dengan Heidegger dengan dosennya. Karena dia kritik dosennya memang. Ini kan di kalangan filsuf itu kan filsuf akan menonjol kalau dia mampu mengkritik, menjatuhkan teori dosennya. Betul. Nah Arendt itu begitu gitu loh. Nah menurut saya ini yang menarik. Kalau kita kemudian mengikuti pandangan Hannah Arendt mengenai kematian adalah natalitas. Maka yang ada adalah hope, harapan. Jangan takut pada kematian. Jadi itu ya, kalau kemarin kan kita bahas apakah banyak orang yang takut dengan kematian. Justru pandangan Hannah Arendt tidak takut ya dengan kematian. Itu membebaskan kamu dari kebertubuhanmu yang memenjara kamu. Karena yang hidup adalah work dan action. Walaupun kamu bukan orang terkenal, menurut Arendt ya. Ini kan gak harus orang terkenal. Nah nanti Foucault yang akan melihat, tapi nanti dulu di dalam masyarakat ini kan ada yang namanya siapa yang memiliki pengetahuan, itulah yang memiliki kekuasaan. Maka nanti yang disebut Hannah Arendt mengalami natality karena menjadi histori adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan atas pengetahuan. Ini kritiknya Foucault. Foucault itu adalah Michel Foucault ya, dia seorang filsuf dari Prancis ya. Tapi kita tidak sedang membahas Foucault, tetapi saya hanya ingin membandingkan ada Heidegger yang dikritik Arendt dan kemudian Foucault yang juga sedikit mengkritik Hannah Arendt karena tapi dalam fakta sosialnya siapa kemudian yang akan mengalami natality? Apakah orang biasa misalnya Bubariah atau Pak Kromo yang penjual soto itu akan memiliki histori? Karena histori di kita faktanya kan histori orang-orang terkenal, Soekarno, Hatta, siapa lagi itu yang disebut pahlawan. Tapi kalau bagaimana dikenang atau diceritakan ulang oleh keluarga kecil dia, lingkungannya, itu kan juga bagian dari natality harusnya ya. Ini yang kalau di dalam konteks sejarah ya, ada yang namanya sejarah tutur, oral, dan sejarah tulis. Nah manakala itu menjadi sejarah tulis, memang banyak reduksi. Orang kecil nggak bisa masuk. Maka kita bisa melihat nanti tradisi tutur di masyarakat. Termasuk masyarakat adat, seluruhnya kan tradisinya tutur. Tutur itu kan pewarisan cerita atas seseorang. Nah maka di dalam penelitian sejarah, ada ya sejarah sosial, saya sedikit menggeluti karena saya harus menulis sejarah perempuan itu kan rata-rata nggak tertulis ya. Iya. Sejarahnya laki-laki semua. Iya betul. Maka saya harus mencari dari tutur ya tentang seorang perempuan. Nah tutur ini memang kita akan bertanya kepada orang di masyarakat, biasanya orang-orang kecil, bahkan penemu makanan. Kenapa ada tradisi di Jawa itu ikan itu selalu dibuat gereh, tahu Mas gereh? Ikan asin. Iya ikan asin. Iya, itu kan daripada membuang ikan. Tapi juga kaitannya dengan kemiskinan di masa kolonial. Betul. Kemudian kenapa sejarah ini orang Jawa suka gula, manis-manis gitu ya. Itu kan bisa kita dapatkan dari sejarah tutur. Nah, jadi menarik ya kalau mau riset dengan metode oral history namanya sejarah tutur itu kita akan dapat banyak. Banyak nih. Nah, ini persis menurut saya. Jadi
pemikiran Hannah Arendt mengenai natalitas dari masyarakat kecil yang tidak tertulis di dalam sejarah resmi, ini tetap bisa kita angkat lewat tutur. Dan itu hidup di dalam tradisi masyarakat Nusantara kita, termasuk masyarakat adat. Oh, menarik. Iya. Mbak Ruth nih, karena dalam ngomongin soal natality, lalu dalam konteksnya Natal, refleksi Anda seperti apa? Saya jadi terpancing untuk bertanya ke sana itu. Ya, kebetulan saya penganut Natal ya. Iya. Jadi kalau saya maknai Natal itu kan mengandung 3 perspektif waktu ya. Yang pertama masa lalu tentang Yesus Kristus, kemudian masa sekarang pada masa saya dan masa yang akan datang. Masa lalu sebenarnya Natal di sini juga kelahiran kembali. Saya bisa kaitkan dengan teorinya Hannah Arendt. Tentang Yesus, tubuhnya dibunuh secara fisik, lebernya tadi ya. Oke. Tapi kan kemudian dipercakapkan. Kepublikannya dipercakapkan ya. Kepublikannya dipercakapkan dalam arti work, karya ya. Karya Yesus Kristus banyak sekali menyembuhkan manusia dan lain-lain. Dan juga di ranah action. Pada murid-muridnya yang 12 rasul itu kan mempercakapkan. Kalau kita baca yang perjalanan ke Emmaus itu bagaimana 2 orang murid Yesus mempercakapkan Yesus kan. Kemudian Yesus datang. Ikut gabung, kamu mempercakapkan apa? Masa kamu nggak tahu kan ada ini Yesus yang disalib gitu-gitu. Oh enggak, gimana? Masa kamu nggak tahu? Nah itu kan jadi percakapan. Penyalipan itu menjadi percakapan. Iya kan? Jadi tubuhnya memang mati. Tetapi karya dan di tingkat action tadi dipercakapkan dan terus menerus dan menjadi sejarah tentang Yesus Kristus. History akhirnya. History of Jesus kan. Di luar yang ini soal iman dan lain-lain tapi kan menjadi sejarah. Betul. Dan sejarah itulah yang kemudian di Injil masuk atau dalam tulisan sejarah yang lain. Betul. Di masa lalu ya. Iya. Nah, kemudian di masa sekarang. Sebenarnya di masa sekarang kan di mana kita hidup. Bagaimana kita menghayati Natal dari masa lalu. Ya Natal ini kan kemudian kita merasakan cerita Yesus itu mengenai kebangkitan tadi ya, kan tetap hadir. Nah kebangkitan ini kan juga orang mempercakapkan tentang apa yang dikatakan Yesus mengenai kebangkitan masa depan kan. Jadi ada perspektif masa depan bahwa Yesus akan datang lagi kan. Nah ini kan menjadi harapan. Jadi ada masa lalu hidup natalitinya, kemudian masa sekarang cerita itu kita rawat. Dan kita yakin bahwa Yesus hadir. Bahkan kemudian kita juga jika kita refleksi ke dalam diri kita sebenarnya Natal bukan pada pesta pora. Tapi kita merasakan bagaimana kita menghayati Yesus untuk kita lahirkan kembali sebagai history. Ya keimanan boleh saja. Tapi saya ngomong dalam konteks Hannah Arendt ya. Sebagai history. Seluruh karya, action kebaikan yang harus kita teladani. Wow. Karena kemudian kita punya harapan masa depan akan hadir lagi. Oke. Ini menarik ya dengan Mbak Ruth ya ngobrol-ngobrol soal Natal itu dalam banget ternyata. Tapi kita akan diskusi lebih dalam lagi di segmen kedua dengan beliau ya terkait dengan lalu apa sih imperatif moralnya gitu ya. Apa konsekuensi moral yang ketika kita berbincang soal natality dalam konteks Hannah Arendt ini kepada kita gitu ya. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Baik, masih bersama saya Jose Marwoto dalam program Philosophy Now bersama dengan Mbak Ruth India Rahayu, Ketua dari Ikatan Keluarga Alumni Triarkara. Ini kerjasama dengan Radio Heartland. Kita ngobrol-ngobrol setiap 2 minggu sekali. Nah, Mbak Ruth ini menarik ya. Saya juga membaca di sini bahwa ternyata ada konsep warisan dalam konteksnya Hannah Arendt. Ini mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar kita. Ya, baik. Terima kasih, Mas Jose. Jadi para pendengar, tadi saya sudah menjelaskan sebenarnya tentang kematian itu sesungguhnya apa yang mati dan apa yang masih hidup ya, atau dilahirkan kembali. Oh ya, saya tadi lupa. Konsep Hannah Arendt mengenai labor, work, dan action tentang kondisi manusia itu dia sebut vita activa. Oh. Namanya vita activa. Artinya? Vita activa itu artinya bios politikus. Jadi artinya apa ya, kalau bahasa Indonesia yang baik adalah atau talenta atau sesuatu atau daya yang ada di dalam kondisi manusia itu sendiri.
daya Oh. hidup, daya politik. Eh, Kalau bahasa Yunani atau Aristoteles dulu menyebutnya bios politikos. Oh. Dalam arti apa ya? Dalam arti manusia itu kan kalau menurut Aristoteles manusia itu yang otentik itu adalah manusia politik kan. Dalam arti tadi ya yang di ranah publik. Nah, Hannah Arendt sebenarnya lebih kepada manusia. Jadi dia melihat bahwa manusia itu memiliki vita activa, yaitu daya-daya yang secara otentik memang melekat pada dirinya. Itu vita activa. Nah, vita activa itu berhubungan dengan kepublikan. Kemudian juga manusia mempunyai daya yang lain namanya vita contemplativa. Itu bahasa yang lain mungkin kemampuan kontemplatif, reflektif, teoritik. Nah, itu juga punya manusia. Nah, sekarang kita bicara soal warisan. Maka sebenarnya yang tadi nyambung, yang kita wariskan atau yang manusia wariskan, kalau kita warisan, itu bukan uang. Bukan uang, bukan materi ya. Selama ini kan kita selalu berpikir tentang warisan itu adalah kekayaan ya, properti. Dalam konteks pemikiran Hannah Arendt bukan. Yang diwariskan adalah karya jasa kebaikan. Tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi konteks work dan konteks action, relasi. Karena ada istilah walaupun bukan istilah Hannah Arendt, tetapi ini istilah dari para feminis lingkungan ya, ekologis itu punya istilah tentang commoning care, keperawatan bersama. Maka di dalam konteks membangun relasi manusia itu kan juga ada aspek keperawatan bersama. Merawat manusia, ada rasa bela rasa, bahkan juga terhadap lingkungan. Nah, ini yang terwariskan sebenarnya. Jasa orang itu kan akan dilihat sejauh mana dia merawat relasi sosial. Betul. Dan dari situ muncul yang disebut karya. Apapun disebut karya ya, nggak harus teleskop aja ya. Tapi kalau kita bicara yang masyarakat biasa kan, bahkan dia berkarya loh di dalam mempererat perbedaan agama atau satu suku dengan suku lain atau antara pendatang dengan penduduk asli pribumi gitu ya. Kalau di pedesaan di masyarakat kan sering ya. Itu jasa dia, itu kan karya. Karya di dalam membangun satu relasi sosial untuk kebaikan bersama. Nah, maka menurut Arendt, pengertian warisan itu ini yang diwariskan. Kebaikan sosial, kebaikan bersama, keperawatan bersama. Itulah yang sesungguhnya inti dari warisan manusia. Selain memang misalnya karya yang lain, pengetahuan dari vita contemplativa tadi ya, pengetahuan kan. Pengetahuan kan ada yang tertulis, kalau yang tertulis gampang lah ya, fisika atau apa tertulis, tapi kan ada yang tutur. Nah, kalau kita bicara masyarakat lokal, pengetahuannya kan dari tutur, kearifan lokal. Misalnya, supaya dulu itu enggak terjadi longsor karena ini daerah-daerah angin lebat, ya, maka ditanamilah pohon bambu. Saya juga baru tahu. Jadi ternyata dulu kenapa banyak pohon bambu di desa-desa, itu karena untuk menahan angin kencang. Ini contoh ya. Nah, ini kan pengetahuan bukan kearifan lokal ya, itu bahasa kita. Tapi menurut kalau kita pakai konteks Arendt, pengetahuan yang akan diwariskan, dituturkan ke generasi berikutnya. Apalagi dalam bentuk misalnya bentuk perumahan arsitektur ya. Kayak tadi kita ngobrolin soal banjir di Singkawang misalnya. Dulu ada rumah-rumah panggung bisa. Ya betul. Atau karena gempa lalu ada rumah-rumah dari kayu dan sebagainya. Tapi karena sekarang pakai tembok mudah runtuh. Nah sekarang kan masyarakat sekarang hilang ya. Hilang itu. Warisan yang dimaksud Arendt itu hilang. Salah satu contoh Mas, ini di Pulau Simelu, Sumatera ya. Aceh ya, pada saat tsunami. Di Simelu itu kan gak ada korban, padahal itu pulau ya, itu gempanya sama 8 sekian skala Richter. Kenapa kok gak ada korban dari tsunami-nya, padahal pulau. Ternyata mereka mewariskan, tutur sejarah dari tetuanya, bahwa kalau ada gempa, kemudian laut surut, kalian semua naik ke gunung. Karena pengalaman alam itu pernah mereka alami. Dan itu kemudian diwariskan turun-temurun ya, tutur pengetahuan, tutur sejarah. Ini warisan. Yang masyarakat modern itu mengabaikan. Betul. Ya kan, dianggap itu ala cerita tradisional, cerita kuno.
Dan masyarakat Simelu karena tutur itu hidup tadi ya, natality ya, hidup dan dihidupkan. Jadi memang pewarisan menjadi perlu, histori menjadi penting, harus diturunkan menjadi cerita yang turun-temurun. Tanpa itu juga hilang. Nah di Simelu itu diturunkan terus. Jadi begitu gempa masyarakat melihat air laut surut, semua naik ke gunung. Dan tsunami terjadi dan selamat semua. Bahwa mereka di gunung sampai 2 minggu makan apa adanya soal lain ya. Iya. Tapi yang jelas mereka selamat kan? Ya karena warisan. Iya. Warisan pengetahuan. Wow. Ini kalau saya pakai iron ya yang menarik. Warisan apa yang diwariskan itu pengetahuan. Cerita histori tadi ya, apapun ya. Kemudian apakah ada karya lain yang diwariskan? Ini soal jamu Mas, soal pengetahuan tentang herbal, tanaman, obat-obatan. Itu kan juga diturunkan. Betul. Itu kan karya orang. Betul. Tapi sekarang kayaknya terabaikan ya. Ya karena ada industrialisasi. Iya, industrialisasi. Nah maka menurut saya memang, dan ini yang dikritik Arendt kan mengkritik modernisme ya, industrialisasi. Oh dia mengkritik gitu ya. Yang menghancurkan seluruh warisan-warisan, action dan karya tadi. Karena membelah antara publik dan dunia ranah privat tadi ya. Dia mengkritik dan barangkali natality ini sudah tafsir saya, kalau kita mau pakai Arendt, maka natalitas juga punya makna bagaimana kita menghidupkan kembali story yang hilang, warisan cerita yang hilang. Yang sesungguhnya itu bukan hanya luar biasa, tapi itu masih kita perlukan untuk pengertian penyelamatan, termasuk tadi rumah ya. Iya. Itu juga termasuk ini ya, banyak berarti ya warisan-warisan itu yang banyak soal sekali. Misalnya soal ini sekarang lagi rame kan food estate gitu kan. Iya. Tapi justru itu yang memberangus makanan-makanan lokal. Persis. Yang sudah khas mereka gitu. Betul. Saya banyak keliling juga ke Indonesia Timur, ada sagu. Di sana pepeda namanya. Iya, papeda. Ya. Kelaparan itu kan arti industri modern. Iya. Well, mereka karena nggak makan beras. Nggak makan beras. Mereka bisa makan papeda, ya kan? Singkong, ketela dan sebagainya. Apakah itu miskin? Tidak, itu makanan. Kandungan karbohidratnya sama. Iya, tidak kalah gitu. Sama dengan waktu COVID Mas. Mengapa tiba-tiba orang menoleh kepada kunyit, bumbu dapur sebagai jamu herbal? Lah kan itu sejak dulu kenapa orang sehat punya daya tahan dari flu kan ya itu minumannya. Iya. Tanpa macam-macam. Tiba-tiba kemudian harga jahe, harga mahal kunyit mahal ya. Menjadi komoditas baru gitu loh. Hanya karena untuk kita nggak kena virus COVID waktu itu minumlah ini. Padahal itu ada di dapur kita semua ya. Ada di dapur. Laos itu sudah apa gitu. Nah ini kan kita terputus dari warisan. Betul. Wah, yang menurut Hannah Arendt keterputusan ini karena modernitas. Oke. Ini gagasan. Dimana warisan itu diberangus, dihilangkan, dibunuh ya. Untuk hal-hal digantikan oleh sesuatu yang komoditas sifatnya. Menarik. Baik, ini berarti lalu saya coba melihat bahwa bagaimana konsekuensinya, imperatif moralnya apa bagi kita sebagai orang yang hidup di dunia modern. Dan kita tadi melihat ada konteks Hannah Arendt soal warisan, lalu soal labor, lalu action dan juga yang satu lagi tadi labor, word dan action gitu ya. Apa imperatif ethics and moral kita? Nah, menurut saya sesungguhnya itu melekat ya. Vita Activa ini melekat bagi semua orang. Kalau melekat berarti dia punya makna imperatif imperatif ethics ya. Artinya bahwa ya itu yang harus kita lakukan. Kalau enggak, kita kehilangan eksistensi kita sebagai manusia. Betul. Kita ini tubuh, kita berkarya, work, apapun yang kita lakukan. Kalau Mas Jose kan membangun radio, komunikasi hubungan apapun. Walaupun Pak Paijo di desa gitu, dia bisa melakukan sesuatu. Bisa dengerin ya. Bisa, tapi dia juga melakukan sesuatu mungkin di kampungnya. Termasuk juga membangun relasi sosial, keperawatan bersama tadi ya, community care. Dan itu fungsi radio kita, Bu. Jadi merekam story-story dari setiap individu dalam bentuk pengalaman hidup mereka, ekspektasi atau apapun, kita rekam semua. Kita siarkan. Jadi histori dalam arti radio Heartline kemudian
menciptakan history bagi story tiap manusia. Tiap manusia, karena ada yang curhat, ada yang cerita. Namanya radio story lama-lama. Makanya, itu kan menarik ya. Betul, jadi betul. Karena itu melekat pada diri kita, Vita Activa, maka imperatif etiknya adalah bahwa ya itu memang harus kita lakukan. Oke. Kalau enggak, kita enggak eksis sebagai manusia, enggak akan mengalami natality. Artinya pemikiran Hannah Arendt itu relevan banget ya sekarang. Di zaman ini sangat relevan gitu ya. Sangat relevan. Itu kritik yang dalam loh sebenarnya. Keterputusan kita dengan warisan-warisan dari peradaban-peradaban sebelumnya gitu ya. Yang saat ini mohon maaf ya manusia digital ya. Sekarang kalau modernnya digital itu sangat menghinakan, merendahkan ya. Betul. Warisan dibilangnya jadul. Iya. Saya kemarin lagi ketemu teman-teman dari itu Hong Kong. Jadi dia cerita juga budaya Tiongkok misalnya soal guci-guci mereka yang warna biru putih itu. Pada saat itu teknologinya tinggi banget. Betul. Karena harus dengan pemanasan suhu yang sangat tinggi dan itu nggak rusak gitu. Betul. Lalu juga misalnya sutra dan sebagainya. Itu pada waktu itu mungkin teknologinya nggak kalah dengan AI sekarang gitu ya. Dalam konteks itu apple to apple dengan zaman gitu ya. Betul. Tapi kadang-kadang kita terputus dengan zaman itu. Sangat terputus. Jadi menurut saya memang kalau kita belajar dari pengertian natality dan pewarisan Arendt adalah barangkali ini kita bisa menggali kembali ya cerita lama, histori lama, pengetahuan lama satu. Yang kedua juga mendegrowth. Kita ini kan dipacu untuk selalu growth ekonomi. Waktu pun waktu yang mengikuti waktu produksi yang target dan lain-lain ya membuat kita lelah sebagai manusia. Fatik ya. Dan kalau anak sekarang itu ada istilah dikit-dikit burn out gitu ya. Istilah anak sekarang generasi Z itu kan istilahnya padahal itu cuma capek sedikit aja saya mengalami burn out, saya harus healing ke psikolog gitu kan. Itu kan hanya karena mereka kehilangan rujukan. Sehingga taunya ini saya stres karena pekerjaan atau apa itu sudah namanya burn out, berarti ini sakit, berarti saya harus healing ke psikolog. Ini kan penyempitan dari dirinya memahami sebagai manusia yang dibilang Arendt tadi. Nah, jadi saya kira pewarisan natality menurut Arendt ini bisa untuk mendegrowth kita sebagai manusia modern untuk rehat atau bahkan gak hanya rehat, kita terhubung kembali dengan masa lalu yang baik untuk kita kembangkan ke depan. Wow. Ini kontekstual sekali pendengar dengan 2024 menuju 2025 ya. Iya. Kita belajar apa yang kemarin menjadi warisan gitu kan. Jangan sampai hilang itu. Untuk kita bisa bertumbuh lagi ke masa depan. Mbak Ruth, terima kasih. Mungkin catatan akhir Mbak. Apa pesan Anda yang bisa kita gaungkan kembali dari Hannah Arendt kepada zaman kita. Khususnya tadi memasuki tahun 2025 nih gitu. Apa ya. Nah. Karena Hannah Arendt itu titik tolaknya adalah manusia, dia tidak bicara dengan alam memang, tapi tentang manusia. Maka saya menggarisbawahi bahwa dari belajar dari Hannah Arendt ini, kita bisa memperbaiki krisis-krisis yang kita alami sebagai manusia. Sebagai manusia modern kita mengalami krisis tadi yang saya sebut kelelahan oleh berbagai target pekerjaan. Dan harus mengejar sesuatu, belum lagi beban-beban di dalam keluarga dan sebagainya. Yang anak sekolah juga beban sekolah dan sebagainya. Kita banyak mengalami krisis dan kita tidak punya wadah untuk menceritakan kehidupan kita yang mengalami krisis. Maka kemudian banyak yang ceritanya itu ke medsos kan. Dan pada akhirnya begitu cerita di medsos yang terjadi kan sesuatu yang negatif ya. Karena cerita itu bisa diputar balikkan dan menjadi ini. Maka menurut saya dengan membaca Hannah Arendt ini bicara tentang natalitas, maka kita bisa merefleksikan pengertian kalau secara pribadi dalam kesempatan akhir tahun daripada kita membuang uang untuk beli petasan ya, maka kenapa enggak kita rehat, merefleksikan bagaimana story kita. Bagaimana story kita 2024 atau sebelumnya. Apa yang bukan apa yang tidak tercapai, sesungguhnya ini sesuatu yang menjebak ya. Nggak ada kok kita, wah ini nggak target nggak tercapai, bukan begitu. Kemanusiaan nggak mengenal target ketercapaian, tapi apa yang bertumbuh dari
kami, diri kita sebagai manusia, dan apa yang stagnan dari diri kita sebagai manusia. Jadi tadi ya, kalau mau pakai Aaron, labor, work, dan action. Apa yang bertumbuh dan apa yang tidak bertumbuh dari work dan action kita. Ini yang harus kita refleksi untuk 2025. Oh, mari ini kita tumbuhkan supaya kita nggak krisis, nggak mengalami alienasi tadi ya. Nah, jadi menurut saya ini yang bisa kita pelajari yang menarik, refleksi yang harus kita refleksikan sebagai manusia adalah tentang work dan tentang action. Tentu labor karena kita masih hidup Mas, labornya juga harus sehat. Labornya juga harus sehat gitu. Jangan makan gorengan atau makanan yang sampah-sampah apa junk food dan sebagainya. Labornya juga harus sehat. Supaya bisa berkarya dan juga membangun action relasi tadi ya. Action tadi. Iya, terima kasih. Baru terima kasih loh untuk pencerahannya dalam program Philosophy Now ini kerjasama Heartline Radio dan Ikatan Keluarga Alumni Triarkara. IKAT ya, beliau adalah ketua dari IKAT. Jadi langsung turun gunung nih ke studio kita ya, ngobrol-ngobrol di podcast kita. Terima kasih, semoga kita bisa belajar dari pemikiran-pemikiran Hannah Arendt di penghujung tahun 2024 ini. Kita mulai berpikir apa warisan-warisan yang mau kita berikan kepada kehidupan dan peradaban di sekitar kita. Komunitas, keluarga, lingkungan yang bersentuhan dengan kita. Saya pamit undur, terima kasih. Keep on growing and never give up.